warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan belajar matematika dengan judul Selamat menyaksikan. Tetap bersama Ibu Rahmaniah, kita belajar matematika. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Rahmaniah Romli. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami pengertian dilatasi dengan benar. 2. Siswa dapat menentukan hasil dilatasi titik atau bangun dengan pusat 0,0. 3. Siswa dapat menentukan hasil dilatasi titik atau bangun dengan pusat titik tertentu A, B. 4. Siswa dapat melukiskan bayangan dilatasi pada grafik kartesius. Contoh penerapan transformasi dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pesawat terbang, mobil sport yang dibuat lebih kecil dari aslinya pada mainan anak-anak. Begitu pula pada kamera digital dan handphone, di mana kita bisa ngezoom foto agar bisa terlihat lebih besar atau lebih kecil. Jadi, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Perhatikan pada gambar di samping, ada segitiga ABC yang akan didilatasikan pada titik pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah 2. Terlihat bayangan segitiganya menjadi lebih besar karena adanya perbesaran. Selanjutnya, kita lihat pada segitiga ABC yang didilatasikan pada titik pusat 0,0 dengan skala 1/2. Dan hasilnya ternyata segitiganya lebih kecil atau diperkecil. Faktor skala atau K mempengaruhi ukuran apakah suatu bangun diperbesar atau diperkecil. Jika K atau skala lebih besar dari 1, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya, maka bangun yang didilatasikan itu akan diperbesar. Dan jika K atau skala lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, misalnya bilangan 1/2, 1/3, dan 1/4, dan seterusnya, maka bangun yang didilatasikan akan diperkecil. Dan jika K atau skala lebih kecil dari 0, misalnya -1, -2, -3, dan seterusnya, maka terjadi perbesaran. Namun arahnya berubah atau berlawanan. Rumus dilatasi: jika titik P, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar K, maka bayangannya adalah P aksen K dikali X dan K dikali Y. Yang kedua, jika titik A, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat tertentu A, B dengan faktor skala K, maka bayangan A aksennya adalah dengan rumus X aksen sama dengan K buka kurung X min A tutup kurung ditambah A. Y aksen sama dengan K buka kurung Y dikurang B tutup kurung ditambah B. Perhatikan rumus di bawah ini. Contoh soal 1. Diketahui titik L 2,3, M min 1,2, dan N 3,2. Tentukan bayangannya oleh dilatasi 0,-4. Penyelesaian: didilatasi 0,-4 artinya titik pusat 0,0 dan faktor skala adalah -4.
Karena melewati titik pusat 0,0, maka kita menggunakan rumus berikut. Bayangan P, X, Y didilatasikan terhadap 0,-4, maka P aksen adalah skala dikali X dan skala dikali Y. Untuk titik L 2,3 didilatasikan dengan -4, maka titik X aksen adalah 2 dikali -4 sama dengan -8, dan titik Y aksen sama dengan 3 dikali -4 sama dengan -12. Jadi hasil titik bayangan L atau L aksen sama dengan -8, -12. Untuk titik M -1,2, maka titik X aksen sama dengan X-nya adalah -1 dikali skala -4 sama dengan 4. Dan titik Y aksen sama dengan 2 itu adalah Y dikali skala yaitu -4 sama dengan -8. Jadi bayangan dari M atau M aksen sama dengan 4, -8. Untuk titik N 3,2, maka X aksennya adalah 3 yaitu X dikali skala -4 sama dengan -12, dan Y aksen sama dengan 2 itu adalah Y dikali skala yaitu -4, maka hasilnya adalah -8. Jadi bayangan N atau N aksen sama dengan -12, -8. Inilah gambar segitiga LMN dengan titik pusat 0,0 yang didilatasikan dengan faktor skala -4, maka gambarnya seperti ini. Seperti yang kita pahami tadi, yaitu jika K atau skala lebih kecil dari 0, di sini kita lihat skalanya adalah -4 atau negatif, maka terjadi perbesaran gambar, tetapi arahnya berubah atau berlawanan. Soal kedua, segitiga ABC dengan titik A 3,5, B 6,2, C 3,5 didilatasikan dengan pusat titik 1,6 dan faktor skala adalah 2, tentukan bayangannya. Penyelesaian karena melalui titik pusat tertentu yaitu 1,6, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. Titik A, X, Y didilatasikan pada titik tertentu yaitu A, B pada skala K, maka bayangan A atau A aksen sama dengan, untuk X-nya adalah A ditambah K, buka kurung X dikurang 2, tutup kurung, koma, untuk Y-nya adalah B ditambah K, buka kurung, Y dikurang B, tutup kurung. Sebelumnya kita tentukan dulu A sama dengan 1, B sama dengan 6, K atau skala sama dengan 2. Untuk titik A 3,2 didilatasikan terhadap titik pusat 1,6 dengan skala 2, maka bayangannya adalah A aksen sama dengan, untuk titik X-nya adalah 1 ditambah 2, buka kurung 3 dikurang 1, tutup kurung, dan untuk Y-nya adalah 6 ditambah 2, buka kurung 2 dikurang 6. Jadi A aksen sama dengan 1 itu adalah titik pusat 1, ditambah kita lihat ke atas 2 dikali 3 itu adalah 6, dan 2 dikali -1 itu adalah -2, itu adalah titik X-nya. Dan 6 ditambah kita lihat di atas 2 dikali 2 itu adalah 4, dan 2 dikali -6 adalah -12 untuk Y-nya. Jadi A aksen sama dengan 1 ditambah 6 dikurang 2 hasilnya 5 sebagai X, dan 6 ditambah 4 dikurang 12 hasilnya -2 sebagai Y. Jadi bayangan A atau A aksen sama dengan 5, -2. Untuk titik B
6,2 didilatasikan terhadap titik pusat yaitu 1,6 dengan skala 2, maka hasilnya adalah B aksen sama dengan 1 ditambah 2 buka kurung 6 dikurang 1 tutup kurung sebagai nilai X, dan 6 ditambah 2 buka kurung 2 dikurang 6 sebagai nilai Y. Jadi B aksen sama dengan 1 itu adalah titik pusat 1 atau A ditambah, kita lihat di atas 2 dikali 6 itu adalah 12, kemudian 2 dikali min 1 sama dengan min 2 sebagai nilai X, dan 6 ditambah, kita lihat di atas 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 2 dikali min 6 sama dengan min 12 sebagai nilai Y-nya. Jadi B aksen sama dengan 1 ditambah 12 dikurang 2 hasilnya adalah 11 sebagai nilai X, dan 6 ditambah 4 dikurang 12 hasilnya adalah min 2 sebagai nilai Y. Jadi bayangan B atau B aksen sama dengan 11, min 2. Untuk titik C, 3,5 didilatasikan terhadap titik pusat 1,6 dengan skala 2, maka bayangannya adalah C aksen sama dengan 1 yaitu titik pusat 1 ditambah 2 buka kurung 3 dikurang 1 tutup kurung nilai X ya. Kemudian 6 ditambah 2 buka kurung 5 dikurang 6 sebagai nilai Y. Jadi C aksen sama dengan 1 ditambah, kita lihat di atas 2 dikali 3 itu adalah 6, 2 dikali min 1 adalah min 2. Itu ada nilai X, kemudian 6 ditambah, kita lihat di atas 2 dikali 5 itu adalah 10, dan 2 dikali min 6 adalah min 12 sebagai nilai Y. C aksen sama dengan 1 ditambah 6 dikurang 2 hasilnya adalah 5 sebagai X, dan 6 ditambah 10 dikurang 12 hasilnya adalah 4 sebagai Y. Jadi bayangan C atau C aksen sama dengan 5,4. Inilah gambar segitiga ABC yang didilatasikan pada pusat titik P 1,6 dengan skala atau K adalah 2. K atau skalanya lebih besar dari 0, maka bayangannya diperbesar. Nah, anak-anak, kita latihan soal. Soal pertama, tentukan bayangan titik 5,3 yang didilatasikan pada titik pusat 0,0 dengan skala 2. Soal kedua, diketahui segitiga dengan koordinat titik A 1,1, B 1,4, C 3,1. Jika segitiga tersebut didilatasikan dengan skala 4, tentukan bayangannya. Pelajaran kita sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami pelajaran tadi. Dan selalu ingat untuk mengulangi pelajaran di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.